kerjakan sendiri, itulah sang pelakunya. Subhanallah. Bapak Ibu, halo. Oh, tolong sih. Halo. Tambah kenceng lagi. Hai. Halo. Lima perkara. Yang pertama, apabila suatu kaum berbuat maksiat, ya, berbuat mesum, maksiat, mesum tanpa adanya rasa malu, jadi maksiat iris raisin. Ya, tak ulang. Apabila ada orang atau suatu kaum bermaksiat, berbuat mesum, sudah tidak lagi malu, dan perbuatan itu dilakukannya berulang-ulang, maka Allah akan turunkan berbagai macam penyakit. Sedangkan penyakit yang diturunkan itu adalah penyakit yang aneh-aneh. Tak ulang Bapak Ibu, supaya kita ini benar-benar ternasihati oleh hadis Nabi kita ini, supaya kita mau berhenti dari perbuatan yang demikian apabila kita pelakunya. Ya, sekali lagi, apabila perbuatan mesum, maksiat dilakukan tanpa adanya rasa malu dan dikerjakannya berulang-ulang, maka resikonya Allah akan turunkan berbagai macam penyakit. Sedangkan penyakitnya adalah penyakit yang aneh-aneh. Kira-kira bagaimana ini fakta dalam kehidupan kita? Apakah banyak atau ada orang yang berbuat mesum di media kita yang kita bawa? Misalnya di ini, saya bawa, nah ini media ini untuk saya. Nah ini saya membawa media yang besar sekali, untuk gambarnya jelas sekali, bisa bergerak-gerak, tidak hanya foto, jadi cetok banget. Ini aku melihat sendiri, bahkan aku aslinya orang Arab nonton, tapi dia jedul sendiri. Sponsor dari mana ya aku lah ngerti. Iki kita amat kok malah gede gitu. Waktu itu aku ngundang anakku, le iki gambar opo le kok ngetok dewe, iki piye carane ngilangi, aku mau nyawang kaya ngene iki. Malah anakku ki apa to bi kok teriak-teriak iki lho le. Ya Allah bi esuk kok yo nonton kaya ngene. Ora nonton le iki jedul dhewe ngerti ora. Piye carane ngilangi? Iki lho bi sing iki dipencet lah ilang to. Nek abi perlu meneh pencet meneh. Astagfirullahaladzim. Kalau gambar kayak gini bisa tayang sedemikian mudahnya di media ini, bahkan diakses dengan gampangnya, apakah ini ya termasuk perbuatan yang terang-terangan tanpa adanya rasa malu itu ya? Astagfirullahaladzim. Makanya kalau ada orang kok dimaskeri sampai 2 tahun, disuruh kita jaga jarak, tidak boleh berkerumun, ini penyakit apa? Saumur-umur aku belum tahu nemoni penyakit sing aneh yang kayak gini. Sampai-sampai keluarga saya saat diisolasi mandiri karena terpapar virus ini, di awal-awal COVID masuk di Indonesia, saya sampai bisa menulis buku karena penyakit ini menurut saya aneh sekali. Wong gadek aku sak keluarga entuk metu. Blonjone wae terus piye? Sampai-sampai saya sama istri saya tempatnya saja dipisah meskipun satu rumah. Lah piye? Istri saya di lantai 3, saya di lantai 2 sama anak-anak, dan lantai bawah untuk pertemuan, dan di situ kita gunakan untuk isolasi. Sampai keluarga rumah saya pada saat itu, Bapak Ibu, saya merasakan ini penyakit yang aneh. Anak saya kalau ngirim makanan ke ibunya itu sendirian di lantai 3, sendirian di lantai 3 itu ruang untuk bekerja saya, ruang untuk melukis saya, di mana angin bertiup tanpa pagar, di mana hujan tampias tanpa aleng-aleng. Aku merasa kasihan sama istriku. 3 hari sudah
kok sendirian di sana. Setiap ngirim makanan anak saya itu hanya begini bawa piring dan makanan, dinaik ke tangga lalu ditaruh lalu dia udah kembali ke bawah lagi. Aku mikir kowe makani opo ele, kok seakan-akan yang didelehke terus kowe lunga. Iya aku tidak ikut terpapar. Akhirnya 4 hari saya sebagai suami memikirkan risirah kula yo cekot wis kangen mergo telung dino. Akhirnya saya naik membawa makanan. Anak saya melihatnya, kemudian anak saya berkata, "Ya, jangan nekat. Ojo nekat. Nek jenengan ketularan mama gimana? Ojo nekat." Saya berhenti lalu menoleh menjawabnya, "Ini cinta." Saya jawab bagaimana? Ini cinta. Lalu anak saya masih bertanya lagi, bagaimana cinta nekatnya sebegitu ayah? Nah saya bagaimana menjelaskan perkara cinta kepadamu nak? Orang kalau sudah bercinta dan mencintai maka berkorban untuk semuanya. Ya jangan nekat seperti itu ya. Saya tetap naik ke atas. Saya melihat istri saya sudah kehilangan rasa, sudah tidak bisa membau, kemudian sudah lemas, makanya sudah hilang nafsunya. Akhirnya saya sebagai suami, bagian dari dirinya, saya harus membangkitkan semangat hidupnya dengan perkataan-perkataan yang kita punya. Apa untuk suplemen tenaganya? Saya bilang istriku, cintaku, sayangku, bojoku ki ming meneng kaya iki ora megah respon, tapi saya harus bilang seperti itu. Sini kita makan bersama-sama. Ya, jangan kamu nekat seperti ini, nanti anak-anak juga ketularan. Gak apa-apa, wong ini kita mau sesurga, sekeluarga, sesurga pula. Ayo makan. Mulai. Tapi ini kok gak enak ya, gak ada rasa. Ayo tetap makan, karena fisikmu perlu makan. Allah punya penyakit, Allah punya obatnya. Obatnya kamu makan, ayo makan. Singkat cerita, Gigo Kumongen tak terusin. Jadi sampai saya tulis kisah itu di buku ini. Buku ini saya juduli Yang Diikat Oleh Hati Tidak Bisa Dilepaskan, dan yang diikat karena cinta sulit dijelaskan. Saya ulang, yang di status itu kudu ngene iki ya toh. Status kok madang ya toh. Ya jawabnya ya Bapak Ibu, kita ulangi. Yang diikat oleh hati tidak bisa dilepaskan, yang diikat karena cinta sulit dijelaskan. Jadi saya tulis kisahnya di sini. Jadi adanya corona, hikmahnya bagi saya bisa menulis buku, dan bukunya sudah beredar, diedarkan oleh Prozumedia sang penerbitnya. Malam hari ini izinkan kami memohon kepada Bapak Ibu kerelaannya untuk mendoakan Abah Fani Rahman sebagai pemilik CEO Prozumedia penerbit buku ini, dan sekaligus penggagas dan perintis pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Beliau telah disyahidkan oleh Allah asbab terpapar corona dalam usia 43 tahun. Sehingga malam hari ini saya meminta kepada panjenengan, karena kelangsungan pesantrennya sekarang dipegang oleh Ustadz Salim Afilah bersama kita semuanya, maka kami pada kesempatan malam hari ini minta doanya 1 suratul Fatihah saja untuk kebaikannya, termasuk pesantrennya, termasuk kita semua yang ada di sini. Semoga mendapatkan kebaikan mulia dari pahala yang kita akan terima insya Allah. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang kedua, Bapak Ibu, dari hadis tadi kita lanjutkan. Apabila wajib zakat, yang kedua, apabila wajib zakat sudah mulai berani menahan zakatnya, dia nggak mau zakat lagi, bahkan tidak peduli dengan perkara zakat, resikonya Allah tidak akan menurunkan air hujan sama sekali. Kalau ada hujan yang turun pada saat itu, sungguh itu hanya untuk binatang ternak saja. Masya Allah. Nah, ulang Bapak Ibu. Yang kedua, apabila wajib zakat tidak lagi atau menahan zakatnya, dia tidak mau mengeluarkannya, resikonya apa? Allah tidak akan menurunkan air hujan sama sekali. Jika ada hujan yang turun pada saat itu hanya untuk binatang saja. Subhanallah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Jangan sampai kita ini justru pelaku-pelaku, orang-orang yang menjadikan asbab tidak turunnya hujan sama sekali. Dan mari kita sadar diri, semoga apa yang kita dengarkan bisa memantik kebaikan yang ada di hati yang belum terkerjakan dari peristiwa pengajian malam hari ini yang digagas oleh P2A Desa Klogo ini, bersama kita semua melakukan perubahan, insya Allah. Yang ketiga, jumlahnya 5 kok. Yang ketiga, apabila tukang timbang mulai berani mengurangi takarannya. Jadi ono tukang timbang mulai berani mengurangi takarannya, jadi ngelong. Resikonya apa Bapak Ibu? Masya Allah, Allah akan menimpakan paceklik yang berkepanjangan, kesulitan yang berkepanjangan, dan kita akan kesulitan membaca musim. Jadi musim ini jadi sulit diwaca. Kudune iki musim pelem malah peleme ramo, kudune iki musim salah misalnya kok salah era Allah, atau musim penghujan kok tidak hujan, atau musim-musim yang lain. Bahkan tidak hanya musim yang sulit, iklimnya sudah diubah, itu pula bisa jadi. Siapa tukang timbang? Yaitulah orang-orang yang mengurangi hak orang lain, haknya orang lain. Itu masuknya sampean kudune jam 7 Pak, tapi kok sampean mangkate jam 8, sing sak jam kemana? Itu juga bagian dari tukang timbang yang dimaksud. Maka tukang timbang tidak hanya bakulan di pasar itu, tetapi siapa saja yang merasa mengambil barang yang bukan haknya, mengurangi barang yang bukan haknya, misalnya korupsi misalnya, loh itu luar biasa dampaknya. Negeri ini akan dililit oleh berbagai kesulitan hidup yang lama sekali bisa terurai. Masalahnya bariki rurapo wis ono iki. Lalu korupsi triliunan seakan-akan mudah sekali begitu saja pergi. Bahkan sungguh bagi kita istighfar panjang apabila hal ini tidak segera dilakukan perubahan. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini hadir tidak termasuk pelaku yang dimaksud. Dengan cara apapun tangan bicara, dengan cara apapun kaki bicara, kulit-kulit kita bicara, telinga dan mata kita bicara, pada saat kesaksian diberikan kepadanya, maka kita sungguh termasuk orang-orang yang sangat merugi apabila kita tidak melakukan sebuah perubahan. Ini motivasi tingkat tinggi sesungguhnya. Karena yang saya sampaikan ini adalah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, selesai Pak, ini sudah jam 10. Enggak terasa. Wikirun sebatak minum masih utuh. Subhanallah. Yang keempat Bapak Ibu, apabila suatu kaum, suatu negara, suatu negeri sudah tidak lagi menggunakan hukum-hukumnya Allah, sudah tidak digunakan hukumnya Allah,
hukum Allah sudah tidak diperhatikan, yaitu perkara halal dan haram. Ya, subhanallah. Maka Allah akan menguasakan negeri itu, kekuasaannya kepada musuh-musuhnya Allah. Saya ulang, Pak, ini supaya kita ini benar-benar lebih berhati-hati dalam perkara hukumnya Allah. Apabila suatu negeri, suatu kaum sudah tidak lagi menggunakan hukum-hukumnya Allah, meremehkannya, maka negeri tersebut, maka kaum tersebut, kekuasaannya akan diberikan kepada musuh-musuhnya Allah. Yang kelima, apabila satu kaum, suatu negeri sudah tidak lagi mau dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tercipta dan diciptakan permusuhan di antara mereka sendiri. Akhirnya wae dhewe iki karo sedulur kowe ora rampung nek go berselisih. Nah, ini merupakan teguran penting dari Nabi kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, lakukan perubahan-perubahan di era sekarang dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya, taatilah perintah-perintahnya, bertakwalah kepadanya. Semoga kita semua terlindungi dan jangan kita malas untuk berdoa. Jangan kita malas untuk berdoa. Sebagai penutup atas apa yang kita sampaikan, saya akan bertanya kepada panjenengan semua dan tidak perlu dijawab, nanti yang jawab saya saja, karena pertanyaannya sangat sulit untuk dijawab. Ya, pertanyaannya, kenapa